Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Akhirnya, finally nih, udah semingguan kurang lebih HP ini udah di tangan gue nih. Gue banyak ngerasain hal-hal menarik di HP ini. Dari awal mulai gue unboxing, sampai beberapa video tentang HP ini tuh udah gue buatin ke kalian nih, khusus buat kalian. Nah, sekarang saatnya gue mau rangkum ke dalam satu video di video gue kali ini, yaitu review jujur Redmi Note 12 dari gue. Apa iya ya, HP ini tuh jadi salah satu HP terlawak di tahun 2023? Ya udah yuk, kita opening dulu. Di sini ada 3 kategori yang mau gue bahas. Pertama dari desain dan build quality, kedua dari performa game dan kamera, dan yang ketiga, worth it nggak sih kira-kira dipakai dalam jangka waktu yang lama? Oke, lanjut. Sebenarnya dari awal rilis HP ini tuh udah banyak banget menuai pro dan kontra nih. Jelas aja, Redmi Note 12 yang dirilis di Indonesia, yang launching resmi di negara kita ini, itu speknya tuh beda banget sama yang dirilis di global sana atau di India sana. Udah mah kita nunggunya lama, dan terakhir kali dirilis, malah dikasih spek yang beda sama rilisan global dan India. Apa nggak ngelawak tuh? Sebenarnya ada 3 seri Redmi Note 12 yang di-launching, dan untuk yang dijual perdana di pasar Indonesia adalah yang ini, Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro 5G. Yang satu lagi si Redmi Note 12 Pro 4G nanti di bulan Mei ya. Khusus RAM yang gue beli ini yang RAM 6GB, internalnya 128GB. Jadi harganya ada di 2,7 jutaan. Untuk desain dari HP ini gue pribadi sih suka. Kayak kelihatan fresh gitu dari generasi sebelumnya. HP ini tuh compact alias enak di genggaman, ngepas di tangan gua. Terus desainnya yang udah ikutan desain-desain HP tahun ini, yaitu mengotak alias flat di semua sisinya. Dan warna yang gue punya ini cakep sih, kelihatan elegan warna birunya. Desainnya cakep, walau build quality di HP ini tuh masih berbahan polikarbonat. Tapi untuk build quality-nya sih udah presisi banget. Hampir nggak ada bagian yang kopong alias semua padet. Belum lagi ketika kita lihat layarnya. Asli deh, layar HP 2 jutaan terbaik sih menurut gua. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahan yang tinggi, bikin HP ini tuh kalau dibawa di luar tuh masih kelihatan dan tajam pula. Refresh rate sekarang udah di 120Hz, bikin kita main game atau sekedar scroll-scroll IG atau TikTok itu berasa satset-satset deh. Bentang layarnya juga di 6,7 inch, udah ada NFC-nya juga. Tapi sayangnya HP ini tuh belum dual speaker alias masih single speaker aja. Ya sangat disayangkan sih, kenapa hal yang sepele yang emang di generasi sebelumnya itu ada, di generasi sekarang ini malah downgrade. Why? Tapi overall untuk desain dan build quality gua nggak ada masalah sama sekali sih, malah tergolong cakep buat harga di 2 jutaan ini. Belum lagi banyak fitur-fitur menarik kayak NFC, AR Blaster, colokan jack 3,5mm, dan yang lainnya lagi. Jadi ya berasa paket lengkap aja gitu. Lanjut kita bahas ke performanya nih. Kita geber game dulu ya. Tapi sebelumnya gue mau kasih info dulu nih untuk spesifikasi yang ada di Redmi Note 12 ini. HP ini menggunakan prosesor dari Snapdragon 685. Nah, di bagian chipsetnya ini sih yang menurut gue lumayan bikin greget. Karena yang dirilis di global atau di India itu pakai chipset Snapdragon 4 Gen 1 yang dimana udah mendukung jaringan 5G. Yang masuk Indonesia itu Snapdragon 685. Ya tapi nggak apa-apa deh, yang penting masih di 2 jutaan, ya nggak? Chipset ini dipadukan dengan RAM 6GB dan bisa diekspansi virtual RAM-nya tambah 5GB lagi, jadi 11GB, edan. Kapasitas penyimpanan memorinya di sini di 128GB ya, baterainya 5000 mAh dan daya ngecasnya itu udah di 33 Watt. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Redmi Note 12 ini. Dan video tes gamingnya juga udah tayang ya di channel gue. Kalian cari aja di channel gue. Di situ gue jelasin selengkap-lengkapnya gue main atau gue tes game di Redmi Note 12 ini. Kalian tonton aja di channel gue. Gyroscope di Redmi Note 12 ini juga ada ya secara hardware. Jadi buat kalian yang biasa main game pakai gyroscope itu udah nyaman. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung ke santai-santai aja sih. Gua nggak nemuin panas berlebihan di HP ini pada saat gua main game. Belum lagi baterainya ini tergolong yang lumayan irit daya.
Tapi dengan catatan sih, kalian nggak bisa geber HP ini di settingan push rata kanan. Settingan bawahnya aja sebenarnya udah cukup. Sebagai contoh aja, gua tes main Mobile Legends, HP ini bisa disetting di grafik ultra dan frame rate-nya tinggi. Game MOBA kayak gini buat Redmi Note 12 sih anteng-anteng aja. Dengan PD-nya dia bisa santai tanpa penurunan FPS. Terus main Apex Legends juga di settingan bawaannya bisa kasih kita 30-40 FPS. Mainnya nyaman, nggak ada rasa nge-lag sedikit pun. Dan juga gue tes main PUBG Mobile, settingan yang bisa dipakai di Redmi Note 12 ini di smooth high aja ya. Gue main sekitar 10 menit lebih, nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop dan keadaan HP-nya pun ya tergolong yang anget-anget aja sih. Main settingan smooth high nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 10 menit lebih, baterai itu berkurang cuma 4% aja sih main PUBG Mobile ini. Terus gue geber Genshin Impact nih. Gue setting push rata kiri juga masih cukup playable dimainkan. Paling sedikit ada frame drop kalau emang kita bener-bener lagi banyak musuh kayak gini. Dan satu lagi main Car X-Street, settingan bawaannya juga HP ini bisa sikat gamenya tanpa ada penurunan performa. FPS-nya juga stabil. Paling suhunya ya emang bisa tembus lebih dari 40 derajat sih. Tapi asal performanya masih stabil, gamenya pun masih enak dimainin. Jadi kesimpulannya buat performa gamenya, asal kalian nggak neko-neko soal settingan grafik dan nurut aja di grafik settingan bawaannya mah, ini HP masih cukup relevan buat dimainin. Lanjut kita bahas ke performa kameranya nih. Gue bisa bilang untuk performa kameranya di Redmi Note 12 ini ya biasa aja sih, sama kayak generasi sebelumnya si Redmi Note 11 yang dirilis tahun kemarin. Karena sensor dan megapiksel yang dipakai itu sama, sensornya itu sama-sama dari pabrikan Samsung. Nama sensornya itu S5KJN1 yang juga dipakai di Redmi Note 11 generasi sebelumnya. Dan untuk kualitas fotonya sih bisa dibilang ya standar HP 2 jutaan aja sih. Hasil fotonya khas Xiaomi banget yang emang warnanya agak warm. Terus buat perekaman videonya menurut gua jauh dari kata cukup sih. Hasilnya cenderung ke burik, belum lagi video selfie-nya udah kayak gempa bumi. Dan resolusinya pun cuma bisa mentok di 1080p di 30 fps aja ya. Tuh. Anginnya lagi kencang banget tuh. Dia cuma bisa di 1080p 30 fps aja sih. Kalian lihat stabilnya gimana nih? Kayaknya goyang-goyang parah ya. Di layar HP-nya juga kelihatan goyang-goyang nih. Dynamic range tuh di belakang gua. Muka gua kelihatan tapi awannya putih. Kita ke arah daun coba. Sama dengerin kualitas suaranya juga ya. Audio yang ditangkap. Tuh. Dan satu hal lagi nih, Xiaomi belum bisa ngebenerin soal video callan di Redmi Note 12 ini. Karena hasilnya tuh sama kayak generasi sebelumnya, ya masih burik. Jadi buat sektor kamera masih jadi hal yang belum menarik di harga 2,7 jutaan. Karena masih banyak brand lain yang bisa hasilin kualitas kamera foto yang bisa di atasnya. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama, menurut gua HP 2 jutaan ini yang nggak nuntut buat kebutuhan di gaming aja sih. Layarnya juga terbilang cakep, belum lagi satset berkat refresh rate 120Hz-nya. Terus juga software ini udah mentok di generasi terbaru, MIUI 14, Android 13. Kalau dari gua sih, seri Redmi Note 12 4G ini lumayan berkesan buat dipakai sehari-hari. Paling yang bikin greget tuh dari chipsetnya yang beda sama perilisan global. Terus sama speakernya yang downgrade dari generasi sebelumnya. Udah sih itu aja, selebihnya ya masih oke lah. Ya udah, mungkin segini dulu aja review jujur tanpa endorse, tanpa dipinjemin buat Redmi Note 12 kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Adios.